Produksi tahun 2024, didevelop dari 2023. Saya kenal Adit juga udah cukup lama, dari tahun 2009 kita ada beberapa project yang udah kita lewati bareng, musik video dan iklan gitu ya. Waktu itu Adit presentasi beberapa ide, terus pas saya dipresentasikan tentang rest area, saya langsung tertarik pertama dengan kata-kata itu, rest area, karena cukup common. Ternyata banyak kejadian-kejadian yang cukup banyak diceritakan di berbagai media tentang pengalaman-pengalaman yang dialami oleh masyarakat gitu ya. Kemudian kita develop, habis itu Adit nulis dengan cukup intens, sehingga dalam perjalanannya kita menemukan apa sebenarnya yang mau kita sampaikan di sini gitu, kenapa film ini penting. Mungkin dalam perjalannya akhirnya mungkin gini kali ya, kita di dunia rest area yang kita buat ini, what if kalau sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat itu dikhianati gitu ya. Jadi orang-orang yang termarginalkan datang menuntut keadilan sosial gitu. Kemudian mereka hadir dalam wujud-wujud yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Kemudian pada waktu-waktu itu nggak pernah disangka-sangka gitu. Dan kita simbolkan bentuk ini horor, ini tetap harus menginjak ke kultur kita Indonesia. Kemudian mudah-mudahan dengan memproduksi film ini dengan performa yang luar biasa dari para cast, kita bisa menjadikan film ini sebagai pengingat. Mengenai karakternya sendiri kan, tadinya tuh kita mikirnya kan tidak ingin terjebak seperti tropes film horor pada umumnya kan, bahwa orang tuh simpati sama karakternya. Nah kayaknya waktu itu ngobrol sama Mas Dendi juga, Mas Den kayaknya apa kita ini aja ya, bikin anti hero-nya aja ya. Jadi orang itu ketika menonton filmnya tuh justru takutnya tetap terasa, mereka bisa merasakan kengerian, tapi justru juga pengen, nah lu syukurin tuh gitu kan. Iya benar. Nah makanya terus kita terima juga karakter Crazy Rich-nya itu bener-bener dia moralnya zero gitu, moralnya zero. Karena kan waktu itu juga kita meyakini bahwa sebenarnya kan juga moralitas itu kan juga benchmarknya tergantung dari tempatnya kan. Itu diletakkan di circle yang seperti apa gitu. Nah mungkin buat mereka itu biasa aja, tapi buat kita yang rakyat jelata ini itu tuh udah zero gitu. Itu sih kayaknya yang akhirnya karakternya juga lebih menarik dan lebih kompleks gitu. Itu dia, terima kasih. Terima kasih teman-teman media yang menyempatkan waktunya. Langsung aja, Satrio sebenarnya dari awal itu dia sebenarnya dulunya dia sama kayak kita juga, cuman bedanya dia ingin punya istilahnya, dia ingin memperbaiki hidupnya dia nggak tahan dengan kemiskinan dan lain sebagainya. Cuman caranya dia memang mau nggak mau dengan cara yang mungkin sedikit harus bertentangan dengan nurani kebiasaan. Jadi yang dipastikan di sini kan memang dia pada saat melakukan itu dia nggak mikir ke depannya seperti apa ya, dan setelah dia berhasil mendapatkan apa yang dia mau, dia bisa provide family, dia bisa mendapatkan semuanya, happy dan lain sebagainya, tapi dia tetap punya penyesalan sebenarnya itu. Jadi mencoba sedekat mungkin dengan yang ada di sekitar kita aja. Siap, Mas Haidar. Terima kasih Mas Haidar. Selanjutnya kita udah spill juga pada saat itu ya. Ini kresek apa tantangan terberatnya pada saat dipercaya menjadi kresek dalam treatment? Ya, silakan. Dia guru agama. Iya makanya ini juga menarik Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang jelas saya menerima peran ini juga sangat menarik karena kita juga sama kayak Mas Haidar, kaum marginal juga. Tapi kalau
Kalau Satrio pengen naik level, kalau saya tetap mempertahankan diri untuk menjadi sosok yang bisa didengarkan. Jadi kadang-kadang kita tanpa sadari bahwa sebuah kesalahan itu, kita melakukan sebuah kesalahan itu kadang-kadang diiyakan terus akhirnya ya udah gitu. Dan banyak orang yang melakukan kesalahan akhirnya menjadi zona nyaman di situ, dan banyak temannya, dan nggak ada yang memfilter. Nah seperti itu. Nah peran Pak Tani ini adalah mencoba untuk mengungkapkan sebuah kebenaran. Nah, kadang-kadang sebuah kebenaran itu harus siap dengan sebuah kesepian karena nggak ada temannya. Nah salah satunya adalah Pak Tani. Jadi mencoba untuk menyuarakan rakyat-rakyat kecil walaupun akhirnya mati dan membalas semuanya, karena tidak ada sebuah kebahagiaan, prinsip Pak Tani ya, tidak ada sebuah kebahagiaan yang dibangun dari sebuah penderitaan banyak orang. Wah, siap, terima kasih. Ya pertama dari development itu ya kita udah ngobrol sama Adit siapa yang tepat gitu, dan saya ngefans sama mereka semua, mulai dari Mas Afrian, Haidar, semuanya, Lania, Ciko, Ajil dan Julian. Saya nonton karya-karya mereka sebelumnya gitu, dan mereka benar-benar jadi wishlist cast kita untuk rest area. Cuman waktu itu apakah mereka mau dan bisa nggak ya? Gitu. Ternyata alhamdulillah mereka mau, dan alhamdulillah mereka bisa juga secara jadwal gitu. Jadi ya alhamdulillah itu jadi kayak kita, itu berkah pertama yang kita dapat di project film rest area gitu. Dan ternyata ketika saya ngelihat preview editing pertama, saya sangat terpesona dengan performance mereka. Secara ensemble pemain, menurut kita ini versi ideal yang ada di dalam bayangan kita waktu itu ya, Dit, ya, dalam proses development gitu. Dan setuju kan, performance mereka luar biasa. Setuju banget. Jadi kalau kita tidak memilih, kita menawarkan apakah mereka mau atau enggak. Dan alhamdulillah mereka mau dan jadwalnya bisa gitu. Iya, siap. Terima kasih Mas Denny.